Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas hematologi 2 ya, hematologi klinik tentang bleeding time, yaitu masa perdarahan. Oke ya, kita mulai dengan pemeriksaan palemostasis itu ya teman-teman untuk melihat fungsi tubuh dalam hal pembekuan darah, yaitu penghentian perdarahan pada tubuh. Nah, di sini yang dipilih adalah bleeding time, yaitu tes kasar untuk hemostasis. Jadi menunjukkan seberapa baik trombosit berinteraksi dengan dinding pembuluh darah untuk membentuk bekuan darah. Ini sebagai dasarnya dulu ya. Nah, bagaimana teknik pemeriksaan bleeding time? Mari kita simak dalam video berikut ini, dan silakan teman-teman melihat dan membacanya perlahan-lahan sesuai dengan alur yang saya bawakan. Oke, kita mulai dulu dengan pendahuluan. Nah, bleeding time itu paling sering digunakan untuk mendeteksi cacat kualitatif trombosit seperti penyakit von Willebrand. Nah, untuk penyakit von Willebrand teman-teman bisa mencarinya di Google ya mengenai info ini, atau mencari di video saya tentang penyakit-penyakit pada kasus hemostasis. Nah, tes ini ya membantu mengidentifikasi orang yang memiliki disfungsi trombosit. Trombositnya yang mengalami penurunan fungsi atau tidak berfungsi untuk pembekuan darah. Bleeding time adalah kemampuan darah untuk membeku setelah luka atau trauma. Jadi ada di luka atau sengaja dilukai, misalnya pada tes ini, maka darah keluar dan darah akan tertutup segera setelah itu ya tidak ada perdarahan lagi. Itu adalah bleeding time. Nah, biasanya trombosit berinteraksi dengan dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya penutupan luka dan terjadinya gumpalan darah ya di area tempat luka atau tusukan tadi. Ada banyak faktor ya dalam mekanisme pembekuan, dan hal tersebut diprakarsai oleh trombosit. Jadi bleeding time ini secara langsung sebenarnya menguji fungsi trombosit. Nah, kita masuk ke prinsip dasar ya pada teman-teman, kita bisa melihat pada gambar itu adalah dasar bleeding time untuk metode EV. Nah, pengujian masa perdarahan atau bleeding time sebenarnya paling ideal itu cara EV karena adanya tekanan pembuluh menggunakan sphygmomanometer. Jadi menggunakan tensimeter ya yang diukur 40 mm Hg. Nah, di sini ya menguji kemampuan dinding pembuluh darah atau kapiler melakukan penutupan luka, menguji kemampuan trombosit melakukan agregasi, yaitu mengumpul menutup luka. Pada luka ya dia menutup. Jadi juga di sini menguji sistem pembekuan darah jalur intrinsik dan jalur bersama. Jalur intrinsik ini sistem pembekuan darahnya cepat, ya kan? Ada luka dalam beberapa detik hingga menit dia segera menutup luka. Dan jalur bersama ini adalah jalur untuk melakukan proses pembentukan bekuan ya, fibrin stabil. Nah, mengenai info ini teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya tentang faal hemostasis. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, alasan pengujian. Nah, di sini mengapa alasannya di sini? Uji bleeding time biasanya digunakan pada pasien yang memiliki riwayat perdarahan berkepanjangan setelah terluka, atau yang memiliki riwayat keturunan gangguan perdarahan, misalnya orang-orang dengan misalnya hemofilia. Nah, uji waktu perdarahan kadang-kadang dilakukan sebagai tes praoperasi untuk menentukan respon perdarahan yang mungkin terjadi selama atau setelah operasi. Ini penting ya. Persiapan untuk operasi. Jadi operasi besar, operasi sedang, atau operasi kecil. Biasanya operasi kecil sudah harus menggunakan uji bleeding time atau clotting time. Kalau operasi besar mungkin ditambah nanti dengan yang lain, misalnya APDT, KPTT, dan prothrombin time. Nah,
Pasien yang tidak memiliki riwayat masalah perdarahan atau yang tidak memakai obat antiinflamasi, uji waktu perdarahan biasanya tidak diperlukan dan biasanya normal. Ini orang-orang dengan kondisi yang normal. Lalu lanjut lagi terkait tadi kita masalah penggunaan obat. Nah, di sini alasannya mengapa perlu dilakukan. Pertama, sebelum pemeriksaan ya dilakukan, pasien sebaiknya ditanya terlebih dahulu mengenai obat yang sedang mereka konsumsi. Ini terkait dengan obat karena obat mempengaruhi bleeding time juga clotting time ya. Nah, obat-obat ini termasuk antikoagulan, misalnya seperti heparin, coumarin ya. Diuretik, obat anti kanker, sulfonamid, tiazid, aspirin, dan obat antiinflamasi. Jadi ini berpengaruh terhadap bleeding time. Nah, di sini contohnya penggunaan aspirin dan obat-obat sejenisnya penyebab utama ya, penyebab paling umum dari perdarahan berkepanjangan. Dia memanjang. Maka penggunaannya harus dihentikan 2 minggu sebelum pemeriksaan. Ya, oke ya, di sini penggunaan obat. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Pada gambar ini adalah bleeding time metode IV ya. Di situ ada template bleeding time prosedurnya. Jadi ada blotting paper, lancet, kemudian Fries just 1 mm depth itu penusukannya, tekanannya 40 mm Hg ya kan. Nah, dalam metode IV manset ya kan, manset ini yang pembendungnya ya. Tekanan darah ditempatkan pada lengan atas dan dipompa sampai 40 mm Hg ya, sesuai dengan gambar. Lancet digunakan untuk membuat luka tusuk di bagian lengan bawah. Jadi bagian lengan bawah ya, di tengah-tengah ya, di volarnya. Tes bleeding time ini juga dapat dipengaruhi oleh anemia, kekurangan darah. Itu anemia ya, pada kasus anemia mungkin memanjang ya. Nah, lanjut lagi masih di IV. Darah ya kan, tusukan dipilih sehingga tidak ada vena superficialis yang terluka. Jadi jangan menusuk pena tapi menusuk kulit ya. Dicari bagian yang tidak ada berdekatan dengan vena. Jadi ini memungkinkan ya memiliki waktu perdarahan lebih lama, terutama pada orang dengan kelainan perdarahan. Nah, setiap 30 detik ia kertas saring untuk menghisap darah. Jadi perdarahan berhenti, maka tes selesai. Stopwatch dimatikan. Kemudian dibulatkan nanti ya per 30 detik. Oke, kita masuk ke kondisi patologis. Waktu perdarahan yang lama bisa terjadi ketika fungsi normal trombosit ya terganggu atau jumlah trombosit yang rendah dalam darah. Jadi ini penting sekali ya terkait dengan ini. Kemudian waktu perdarahan lebih lama dari normal dapat menunjukkan bahwa salah satu dari beberapa kelainan hemostasis, termasuk beratnya trombositopenia. Jumlah trombosit yang berat ya rendah sekali ya. Disfungsi trombosit. Fungsi trombositnya mengalami gangguan. Cacat pembuluh darah, penyakit von Willebrand atau kelainan lainnya. Masih di bleeding time ya teman-teman. Di sini pemeriksaan ini terutama menilai faktor-faktor hemostasis yang letaknya ekstravaskular ya kan, di luar dari pembuluh darah ya. Tetapi keadaan dinding kapiler dan trombosit juga berpengaruh. Nah, terdapat 2 macam metode yaitu IV normalnya 1-6 menit. Ini perlu diingat ya karena kita membahas IV. Dan DAC normalnya 1-3 menit. Ini yang menggunakan cuping telinga. Nanti kita bahas mungkin di pertemuan yang akan datang. Nah, cara IP lebih baik dari cara DAC karena cara DAC tidak ditiadakan pembendungan. Jadi ini adalah merupakan mekanisme hemostasis yang kurang dapat dinilai. Kemudian cara DAC. Cara DAC ini di cuping telinga. Tapi di cuping telinga itu kalau ditusuk mungkin perdarahannya lebih cepat dan juga lambat berhenti ya. Makanya DAC memilih di area telinga, cupingnya ya. Nah, prinsip BT cara IV. Nah, prinsipnya sebagai berikut ya, secara panjang lebar.
Pemeriksaan terhadap fungsi pembuluh darah kapiler, ya kan? Dan jumlah dari faktor-faktor pembekuan darah, sehingga darah yang keluar, ya kan, pada saat kita tusuk tidak menyebabkan perpanjangan karena luka yang dibuat sedemikian lupa kecil ya, sehingga perdarahan segera berhenti karena pengaruh darah dan trombosit, pengaruh dari dinding pembuluh darah dan trombosit. Jadi dilukai, tusuk, keluar darah, lalu segera menutup luka tadi yang dibuat kecil tadi. Ini prinsip dari BT cara IV dengan ada bantuan tekanan 40 mm Hg dari sphygmomanometer. Nah, secara ringkas prinsip IP dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, manset tekanan darah dipasang di lengan pasien, di atas siku, tekanan dinaikkan dan dipertahankan konstan sesuai prosedur 40 mm Hg. Yang kedua, satu atau dua sisi insisi standar dibuat di permukaan volar lengan bawah. Jadi kita mencari di lengan, lalu kita taruh sekitar kurang lebih satu tangan ya, satu tangan kita taruh di lipatan lengan bawah, lalu di bagian itulah ditusuk di bagian volarnya. Nah, yang ketiga, lama waktu yang dibutuhkan untuk berhentinya perdarahan dicatat sebagai masa perdarahan atau bleeding time. Nah, ini ringkasan prinsip bleeding time cara IV. Nah, masih di tujuannya sekarang. Tujuan bleeding IV ini adalah menilai faktor hemostasis yang letaknya ekstravaskular, ya, di luar dari vaskular ya, peredaran darah, dan fungsi dari trombosit dalam menutup luka, dan faktor dinding kapiler yang melakukan proses penyempitan, ya kan, penyempitan. Jadi di situ akan terjadi penutupan luka. Ya kan, seperti itu untuk tujuan pemeriksaan bleeding time cara IV. Nah, sementara untuk alat dan bahan serta spesimen adalah sebagai berikut. Untuk alat pertama blood lancet atau autoclick, ya bagusnya blood lancet yang besar itu ya. Kemudian timer, kemudian kertas saring, kemudian kapas, alkohol 70%. Sementara spesimen ya jelas pasti menggunakan darah kapiler, yaitu darah yang langsung ditusuk dari kulit ya. Oke, masuk kita ke cara pemeriksaan bleeding time cara IV. Nah, di sini pasang manset tekanan di darahnya di lengan itu kalau bisa ya 40 mm Hg. Kemudian selama percobaan berlangsung tekanan harus tetap konstan ya. Kemudian lagi bersihkan area penusukan di lengan bawah dengan alkohol dan biarkan kering. Nah, ini persiapan pertama. Kemudian lalu yang selanjutnya adalah buat insisi di area untuk masa perdarahan dengan lancet standar. Segera jalankan stopwatch. Jadi harus stopwatch jalan pada saat setelah keluar darah. Nah, yang kelima, secara spontan darah akan keluar mengalir secara alamiah setiap 30 detik. Hisap darah tersebut dengan kertas saring. Jadi tusuk, nyalakan stopwatch, darah keluar, hisap pakai menggunakan kertas saring yang mana kita buat melingkar atau setengah lingkaran ya. Hisap per 30 detik. Oke, lanjut ya teman-teman. Nanti setelah itu catat waktunya sebagai bleeding time bila tidak ada lagi darah yang terisap atau keluar menggunakan kertas saring. Kemudian lepaskan manset sphygmomanometer lalu hasilnya dibulatkan menjadi per 30 detik. Nah, pastinya pengujian yang baik dan benar itu adalah bercak darahnya dimulai dari yang besar, mengecil, dan mengecil sampai paling terkecil. Itu adalah yang paling bagus seperti pada gambar berikut ini ya, gambar pertama dan gambar kedua. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita pindah ke interpretasinya. Interpretasinya di sini yang pertama kita melihat bleeding time memanjang. Nah, bleeding time memanjang ini pertama gara-gara tusukan sampai ke permukaan pena mungkin saja. Efek aspirin atau obat antiinflamasi atau karena penyakit yaitu trombositopenia, dan yang keempat adalah defek kualitas trombosit. Jadi dua pertama itu mungkin karena kesalahan akibat penusukan dan obat, dan yang dua terakhir itu adalah karena penyakit.
Nah, sementara bleeding time ini memendek itu karena pertama secara teknis kertas saring menyentuh luka. Jadi mengakibatkan induksi agregasi trombosit. Jadi ada sejenis kayak zat asing yang menyebabkan terjadinya agregasi ya, mungkin seperti tromboplastin ya. Kemudian yang kedua, ini insisinya terlalu kecil, metode IV, jadi tidak terlalu merobek kulit ya, tusukannya tidak dalam. Ya kan, kemudian tekanannya kurang ya. Ini misalnya pada template metode, jadi tidak ada tekanan ya. Nah, ini penting sekali dalam hal interpretasi. Sekarang kita pindah ya ke penyulit uji BT. Nah, cara IV ini agak sulit bahkan tidak mungkin dilakukan pada hal-hal tertentu. Misalnya pasien dengan operasi pada kedua lengan tangan karena fraktur. Jadi orang fraktur tidak boleh melakukan uji IV, tapi menggunakan metode DAC. Jadi tidak boleh. Adanya luka bakar di lengan atau kasus dengan perdarahan yang panjang atau hemofilia. Jadi kalau sudah jelas-jelas hemofilia tidak usah lagi dilakukan uji BT. Ya kan, atau orang-orang perdarahan yang panjang. Jadi ini penyulit ya, dan ini menjadi sebuah hal yang warning ya, peringatan bahwa jangan melakukannya. Masih di penyulit uji BT ya secara IV. Yang selanjutnya yaitu cara penusukan lancet pada kulit membuat beberapa orang atau pasien melihat darah mengalir itu menjadi trauma, terkejut dan pingsan. Dan bagian terkecil merasa takut, dia takut saja. Sehingga bagi ATLM ini cukup merepotkan melaksanakannya ini pada pasien ya. Karena setiap pasien itu memiliki perbedaan beda. Ada yang terkejut, ada yang cuma cemas, ada yang trauma, ada yang bahkan pingsan. Oke ya. Nah, yang sulit ini adalah bila pasiennya tidak mau ditusuk karena trauma. Akibatnya dia menolak, mungkin melipat tangannya dan menolak tindakan. Ini yang sulit. Nah, di sisi lain ya juga ATLM harus banyak membawa peralatan untuk uji ini, termasuk spigonometer yang mungkin boleh saja meminjam di ruang perawatan bila di ruang perawatan. Termasuk juga di sini membawa stopwatch, ya kan? Ini penting ya, masalah ini mempersulit dalam hal uji ini, dan juga pastinya mengurangi waktu untuk menambah waktu untuk melakukan sampling. Misalnya kita keliling harusnya waktunya berapa menit, jadi menjadi lebih banyak karena gara-gara hanya satu yang periksa ini, apalagi misalnya 10 orang. Nah, ini mungkin yang menjadi penyulit dalam hal uji ini. Kemudian lagi lanjut teman-teman, masuk lagi ke yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam hal uji ini. Pertama, idealnya tetes darah pada kertas saring di saat awal berukuran besar, lalu mengecil dan habis. Ini penting ya, di sini kita harus tahu besar dulu, mengecil dan paling kecil. Kemudian penggunaan blood lancet merupakan hal yang bagus karena luka yang dibuat cukup untuk menguji perdarahan, karena luka dibuat melebar hingga kedalaman 3 mm. Jadi selain melebar juga dalam. Yang mungkin akan berbeda bila menggunakan autoklik atau jarum klik yang berbentuk bulat. Ya kan, selama ini jarum-jarum yang digunakan untuk pemeriksaan gula darah di ujung jari itu menggunakan blood atau menggunakan autoklik. Jarumnya yang biasanya tidak lebar ya, tapi lumayan agak dalam, keaturannya bisa diatur ya. Nah, ini tidak ideal ya untuk uji bleeding time. Sebaiknya jangan digunakan. Gunakanlah blood lancet yang mana jarumnya itu bentuknya segitiga ya. Sehingga apabila kita tusuk lukanya akan melebar ya kan. Oke, lanjut lagi. Kita masuk lagi hal yang perlu diperhatikan di sini. Bila tetesan darah ditekan paksa, ya ini kan ditekan paksa ini, pada permukaan kertas dan tidak menunggu tetesan darah benar-benar terisap dengan sendirinya pada kertas pengisap, hal ini dapat merusak partikel fibrin sehingga memperlama perdarahan. Jadi darah kita menyedotnya pada saat itu misalnya sudah waktunya di tengah-tengah, lalu kita geser kertas saring tadi sehingga menyebabkan area yang luka tadi kita sentuh dan kita bersihkan, seolah-olah kita bersihkan ya. Nah, itu jadi penting di sini sehingga dapat merusak fibrin dan memperlama perdarahan. Kemudian
Obat aspirin dan antikoagulan dapat memperlama perdarahan. Ini hal yang perlu diperhatikan. Kemudian lagi hal yang perlu diperhatikan lagi di sini, metode yang digunakan. Teknik yang tidak tepat itu bila terjadi luka fungsi yang mungkin lebih dalam daripada yang seharusnya. Terlalu berlebihan menusuk terlalu dalam sehingga lukanya terlalu berlebar. Lebar sekali ya dan dalam. Kemudian lagi yang perlu diperhatikan, penusukan yang ragu-ragu oleh ATLM menyebabkan penusukan tidak dalam. Sehingga kemungkinan gagal penusukan, maka ditusuk kembali pasiennya yang tidak nyaman karena ditusuk 2 kali. Bahkan mungkin bisa berulang. Risikonya seperti itu ya, jadi harus tegas dan tepat menusuknya, jangan ragu-ragu. Nah kemudian lagi yang terkait lainnya itu, bleeding time hanya memberikan gambaran kemampuan fungsi pembuluh kapiler dan faktor pembekuan untuk menghentikan darah keluar. Nah ini ya, hanya ini saja. Kemudian dapat cukup dipercaya untuk melihat kondisi perdarahan pasien sebagai upaya screening kelainan hemostasis dan persiapan tindakan operasi kecil. Jadi minimal digunakan untuk operasi kecil, walaupun bisa juga digunakan nanti sebagai kombinasi dengan lain dalam operasi sedang dan operasi besar. Oke ya, kira-kira itu sebagai penutup dan kesimpulan pada materi bleeding time cara IV ini. Yang pertama, bleeding time metode IV paling terbaik untuk menguji massa perdarahan karena adanya proses penekanan pembendungan 40 mm Hg. Yang kedua, penggunaan obat-obatan dapat mempengaruhi hasil pengujian ya berupa pemanjangan. Jadi lebih lama perdarahannya. Kemudian yang ketiga, teknik penusukan dan dalamnya lancet menjadi kunci pengujian. Ragu-ragu, tidak dalam, itu akan pengulangan penusukan. Terlalu berlebihan dan dalam, bersemangat sekali, ini malah lebih parah lagi karena lukanya lebih dalam ya kan dan lebih lebar. Jadi hati-hati ya. Kemudian yang keempat, bleeding time digunakan untuk menguji fungsi jalur intrinsik dan jalur bersama. Ya, jadi di sini 4 kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan bleeding time cara IV. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.